Halo, kembali lagi di Ruang Ngobrol. Kali ini kita ngobrolin Plu. Chan. Jujur kok Plu Chan. Plu, namanya Plu Chan itu sebutannya Tika tuh. Namanya Plu. Kita nggak ngomongin Rev, nanti komik-komiknya satu-satu akan kita bahas, tapi kita akan ngobrolin Hiro Mashima dulu. Iya, karena komiknya Hiro Mashima tuh banyak sekali yang terbit di sini. Iya, aku pernah bilang sama Daris juga bahwa Hiro Mashima itu juga merupakan mangaka yang fenomenal sih. Maksudnya, ini orang nggak ada capeknya apa ya? Bikin baru, terus baru. Ini juga mengawali seri mangaka kita. Nanti kita akan ngomongin person. Sebenarnya kita udah pernah ngomongin Osamu Tezuka kan ya. Tapi kita ini tuh akan membuat kita akan ngomongin komikus-komikus yang di Indonesia komiknya banyak terbit dan dia mungkin di dunia punya apa ya? Di dunia komik dia punya pengaruh gitu loh. Yeah, salah satunya Hiro Mashima, terus kemudian ada nanti Rumiko Takahashi, Inuyasha, terus nanti akan ada Shimizu. Ada Shimizu, betul. Kebetulan aku punya terus Clamp, tapi Clamp mungkin nggak sama Mas Bagas. Iya, dan Clamp kan bukan satu orang. Iya, cuman tetap kan koridornya mangaka kan. Iya sih, kreator lah ya. Nah, biasanya seringnya yang aku tahu sekali lagi ya koridornya adalah yang aku tahu mangaka itu punya apa, Riz? Judul lifetime work-nya ya. Maksudnya udah jelas Eiichiro Oda emang dari zaman kapan sampai sekarang One Piece. Terus Takeshi Maekawa Kung Fu Boy Kung Fu Boy. Terus siapa? Akira Toriyama Dragon Ball. Lotus Slam. Terus si Hiro Mashima ini ganti terus. Gitu, jadi abis apa lifetime work-nya tuh mungkin orang tuh akan lebih banyak ingat dengan Fairy Tail. Iya sih. Generasi ya. Betul. Kalau kita, Rev. Aku nggak suka. Kita tunjukin dulu deh komik-komiknya. Kebetulan aku punya semua ya, yang terbit di Indonesia. Oke, bersabarlah teman-teman. Jadi ini setidaknya sini salah. Ini ada Plu Diaries 1 2 3. Ini udah tamat kalau nggak salah 5. 4-5-nya nggak tahu lah di mana. Ini ada Plu Diaries. Plu Dog Diaries. Ini Plu itu tadi kayak gini. Dia tuh angkatannya Oda Sensei kan? Seharusnya iya. Iya kan? Gambarnya kan juga mirip sekali. Mirip sekali. Hitam putihnya Akira Toriyama. Kecenderungan mesumnya juga mirip. Oh iya? Iya. Iya. Ini ada Monster Soul. Cuma 2? Cuma 2. Boleh tuh saya baca? Jelek sih. Jelek ya, udah nggak jadi ya. Terus ada ini Rev dulu. Aku yang paling suka itu Rev. Kebalikannya saya tidak suka. Rev ini masih diplastiki ya. Jadi Rev ini salah satu komik pertamaku, Mas. Oke. Salah satu komik pertamaku. Okay. Dan aku baca Rev pertama itu volume mana itu? Volume 16. Karena aku baca Rev ini di timeline yang sama dengan aku baca One Piece. Sehingga jokes-nya One Piece, kamu agak kesini, Riz, biar masuk, Riz. Sehingga jokes-nya One Piece tuh aku lebih kena. Begitu Rev ini kayak, apa sih, garing. Gitu loh, Riz. Ya. Kayak gitu bacanya. Sampai nggak suka Rev berarti ya? Nggak cocok. Nggak suka ya? Ya, betul. Benci? Hampir. Terus habis itu ada ini. Fairy Tail. Nah, Fairy Tail ini menurutku meledak sih. Ini. Menurutku sih, karena paparannya, cosplaynya, gamenya. Fairy Tail ini tapi downgrade-nya Hiro Mashima. Nanti kita ceritakan. Malah downgrade ya? Nanti kita ceritakan. Tapi paparannya iya kan? Iya. Kalau exposure-nya gede banget. Gede banget dia. Cukup banyak dijadikan referensi untuk komikus-komikus Indonesia kalau bikin seri-seri. Karena dia koridornya banyak, Mas. Fantasi, sihir, persahabatan gitu. Berarti diambil juga sama Black Clover dikit ya, paling. Oh, Black Clover mah semuanya diambil. Iya, maksudnya kan udah jelasnya. Iya. Habis itu ada ini Fairy Tail lanjutannya, sequelnya Fairy Tail nih. 100 Year Quest, ini yang masih lanjut. Oh, masih ongoing? Masih ongoing. Ini ceritanya ngelanjutin cerita yang, jadi ada satu quest di Fairy Tail yang belum selesai. Quest 100 tahun. Kan ini kan build kan ya. Oke. Nah, itu terus ini diselesaikan di sini. Ternyata quest bunuh naga. Terus ada ini juga Fairy Tail City Heroes. Ini spin off lucu-lucuan. Diperes ya? Diperes.
Fairy Tail tuh paling diperas Mas. Dia sampai punya majalah sendiri dulu di Jepang tuh, majalah khusus Fairy Tail. Yang nerbitin? Ya Kodansha. Oh. Jadi isinya tuh ada spin-off-nya si Erza nggak ada ya. Siapa aja ya spin-off-nya. Agak sini Tes. Kamu keluar frame banget. Nah. Oke. Oh gitu. Termasuk ini, termasuk City Heroes-nya ada di sana. Oke. Terus ada Eden Zero, ini yang paling terbaru, udah tamat di Jepang, tinggal nunggu di sini tamatnya. Berapa? 28 kalau nggak terlalu jauh ya, kayak karena dia bilang gitu. Demon Slayer. Bener, dia tuh bilang atau 30 berapa gitu. Pokoknya ini nggak akan sepanjang Fairy Tail. Fairy Tail berapa? 63. Buset. Dan dia tuh buatku dia tuh salah satu komikus paling produktif. Ya makanya itu Riz, karyanya dia tuh bisa dalam satu era minggu. Oh, dalam satu 3 chapter, besoknya 2 chapter. Oh. Oke. Sepanjang aku tahu, Hiro Mashima itu jarang banget break. Dan dia kayak ceria banget nggak sih? Iya benar. Iya kan? Orangnya tuh ya. Santai Iya. Habis itu ada ini yang terbaru tuh Heroes yang ini kalau untuk kalian pengen ikut baca komik-komiknya Hiro Mashima, mungkin dari sini dulu boleh. Nah, aku yang paling seneng, yang paling cocok memang Eden Zero. Yang paling seneng. Mungkin karena ada Star Wars banget kali ya. Maksudnya emang dan dia kan pada saat itu memang pengen nyoba sci-fi kan. Walaupun ujungnya jatuhnya sihir juga sih. Sihir juga. Tapi nggak tahu kenapa ya lebih dapat di sini. Hiro Mashima tuh kita balik lagi. Oke. Hiro Mashima tuh lebih apa Mas ya? Dia tuh elemen fantasinya memang kuat sekali. Kalau pengen ngerti segede apa elemen fantasinya Hiro Mashima itu ada di Rave. Itu dunianya gede banget. Bagus banget dunianya. Dan Hiro Mashima itu jago banget bikin adegan sedih. Apa? Bikin adegan sedih dulu. Oke. Sekarang dia mesum sih. Lebih banyak fan service-nya sekarang tuh. Iya. Nah, fun fact-nya, karakternya Hiro Mashima itu ada karakternya yang dinamakan sesuai nama Mas? Musim Jepang. Haru tuh musim semi. Oh, iya. Haru tuh ini musim semi. Iya. Nah, Monster Soul ini Aki itu musim gugur. Ini tadi kamu nyebutin berdasarkan rilisnya kan? Maksudnya pembuatannya kan? Aki terus Fairy Tail itu Natsu musim panas. Nah, yang aku nggak nemu itu Fuyu. Katanya ada di one shot-nya, tapi aku nggak nemu sampai sekarang. Maksudnya kamu nggak baca atau? Nggak nemu. Mungkin kalau teman-teman yang tahu bisa kasih tahu ya. Emang mirip banget sama. Habis itu ini Eden Zero ini Shiki. Shiki itu 4 musim artinya. Oh. Nah, ketika Eden Zero mau tamat, Luffy banget kan? Iya. Iya. Mungkin mereka teman kan? Emang teman banget. Nah, makanya bisa semirip itu. Teman banget. Saling menginfluence Hiro Mashima dan Oda Sensei itu. Ya, mencoba lagi lah. PR-ku banyak teman-teman, dikasih PR sama Darius untuk baca tuh. Banyak. Jadi pengen baca yang jelas lain, apa ya? Hiro Mashima itu prominent sekali sebagai seorang mangaka. Dia itu sangat terpuji. Tendensinya buat mesum itu yang memang agak-agak gimana gitu. Tapi di Jepang sendiri dia dalam ranah positif kan, maksudnya ya orang Jepang suka Mas gitu. Iya, makanya kayak gitu tuh. Ini aku ingat sih kemarin. Jadi ini kayak gini, Hiro Mashima itu bisa ya, dia bikin satu chapter cerita itu berat. Tapi ini sejak Fairy Tail sih dia gitu. Jadi di Rave itu dia yang paling tertata. Dia tuh cuman miss di ending. Oke. Jadi dia tuh salah ngitung chapter ceritanya. Dia ceritain di Rave itu. Saking semangatnya salah ngitung chapter. Jadi loh, kok jatuh dari priang chapter? Nah, akhirnya endingnya jadi agak keburu-buru gitu. Iya. Sesukses apapun mangaka itu tetap ada jatah chapter. Enggak, kan kalau tamat kan dianu dulu, Mas. Oh. Jadi sebelum tamat itu sekian chapter sebelum tamat itu udah kamu mau namatin berapa ini lagi gitu. Nah, soalnya kan itu soal schedule kan. Iya. Ternyata ini murni kesalahan dia. Iya. Tapi dia tuh selalu berkembang kok. Dia tuh kalau salah tuh ngaku salah gitu. Aku senang banget. Itu kayak Oda gitu loh. Iya. Dan kalau Oda ngeles. Iya. Nah, yang tadi tak ceritain tuh gini. Hiro Mashima tuh bisa banget sejak Fairy Tail ya. Dia tuh bikin adegan keren. Tiba-tiba satu chapter tuh fan service. Atau tiba-tiba dalam satu kaitan cerita
Yang wah, terus ada fan service-nya tiba-tiba. Itu kayak tiba-tiba kalau menurutku tiba-tiba dia tuh lagi gambar, anjir bete nih. Ya udahlah, gambar lu si telanjang gitu. Itu yang terjadi di One Piece. Ini yang aku sadari di One Piece di chapter terbaru itu ada time lapse, udah sensei, gambar apa namanya color spread. Oke. 2 halaman isi warna. Dia tuh gambar tuh wall shot Mas gambarnya. Pertama itu sketsanya tuh kru Toppo Jeremy lagi bangun Going Merry yang kecil. Sketsanya. Tiba-tiba dihapus, dia gambar Nami raksasa pakai bikini. Ngelihat itu, aku jadi langsung ingat Hiromashima. Ini kayak Hiromashima. Dia tuh bisa dari tiba-tiba ada adegan Lucy di tentakel lah, anjir apa sih ya. Padahal itu in story. Atau kalau dia lagi itu mungkin itu upaya refreshingnya biar nggak stres. Makanya dia bisa seproduktif itu karena dia punya kebebasan buat ngapa-ngapain. Gila loh, ini dalam kurun waktu sekian tahun dia punya berapa judul itu kan, asik banget. Berapa One Piece itu 109. Terus siapa lagi? Akira Toriyama, bukan Akira Toriyama, Detektif Conan itu 104 kalau nggak 105. Oke, Ayama ya. Ayama Gusu. Dia kan 63 tambah 35 tambah ini mau udah 20-an di Jepang ya? 30-an. Apa sih Eden Zero? Ini. Astaga. Enggak, kalau ini yang gambar bukan dia sih. Oh, bukan dia. Bukan dia. Oh, oke. Terus sekarang dia juga lagi bikin komik judulnya, aduh aku lupa pula judulnya. Dark Academy atau apa gitu. Dan aku seneng dia juga bertumbuh secara art sih. Maksudku bukan bertumbuh berubah ya, tapi makin mateng gitu. Goresannya makin. Yang nggak disukai oleh orang-orang soal Hiromashima itu adalah dia dianggap malas. Kenapa? Karena semua karakter utamanya itu haru. Oh, template-nya haru. Semuanya. Mukanya kayak gitu. Bedanya ekspresinya doang. Iya. Kalau haru tuh lebih santai, Natsu lebih marah. Shiki tuh lebih cengeng kayak gitu. Jadi semuanya sama. Pokoknya harus ada haru, harus ada Ellie, harus ada musika. Semuanya tuh template. Dan kalau semua itu kan rambutnya diganti-ganti. Tapi ada satu yang selalu sama dimanapun. Sighart. Nggak tahu aku. Yang ada tatonya Mas di sini Mas. Oh. Iya. Itu tuh maksudnya template-nya sama. Semuanya pakai tato. Iya. So, aku kira di Eden Zero nggak ada, ternyata ada juga ya. Ya udah sih, ya aku sih. Oke. Ya udahlah, maksudku karena gini. Mungkin ya, dia memperlakukan karakternya itu sebagai aktor. Filmnya beda-beda. Tapi aktornya sama. Iya. Tapi itu kan legasinya dia juga, maksudnya tanda tangannya dia juga kan kayak gitu ya. Artinya ya ternyata dan itu hal yang umum dipakai di komikus. Jinmi. Ya. Iya kan? Ada Mitsuru, Mas. Iya. Aku nggak baca sih. Mas. Iya. Wajahnya sama semua. Buatku tuh nggak masalah sih. Iya. Memang ada yang kayak gitu sih. Kalau membandingkannya itu harus bandingin dengan walah refku nang kono sih Cini. Oh iya. Pembandingannya itu harus membandingkan dengan komikus yang karyanya sama banyaknya. Karena style tuh udah style gitu. Iya sih. Cuman emang ini agak keterlaluan miripnya sih. Dia sama Adachi Mitsuru tuh beneran iki kan Tatsuya. Iya. Cuman itu sih logika aku mungkin ya itu sih dia memperlakukan karakternya sebagai aktor sih. Jadi dia taruh di sini, actingnya beda-beda gitu. Itu masuk nggak sih menurut sampean? Ya maksudku kayaknya aku juga nggak akan bermasalah sih karena sejak kecil udah dapat pertama Jinmi ya, udah dapat, terus Goku Goten, Bardak. Iya tuh. Iya itu. Sama kan, Bardak, Goku, Gohan beda rambut aja sih. Gohan beda rambut, kan dipaksa kan? Dipaksa beda. Kan, gitu. Jadi ya aku sih pribadi harusnya sih nggak bermasalah dengan itu. Aku sih gitu. Kan ya sama mungkin ya karena sejak kecil udah. Terutama Jinmi sih Mas. Dan di Indonesia namanya Jinmi semua. Padahal di Jepangnya beda-beda. Gitu. Terutama Jinmi sih. Ya. Itu bikin apa ya?
nggak resisten gitu terhadap bentuk karakter yang sama, tapi ceritanya beda gitu. Ya. Tapi ya bener juga yang Daris bilang tadi, Rumiko Takahashi itu juga semuanya ada Ranmanya ya. Ya, semua ada Ranma. Semua ada Ranma. Kan Ranma semua gitu. Jadi tapi paling mencolok ada Jimitsuru sih, Mas. Iya, karena itu, gambarnya sangat sederhana kan. Betul. Ada Jimitsuru tuh nanti aku pasti dan nggak emosional. action-actionan. Iya. Gitu kan. Jadi ya udahlah gitu. Oke. Karena kalau komik shonen, komik aksi, rambut pasti beda. Atribut segala macam gitu. Kalau ada Jimitsuru kan dia daily life ya. Bajunya ya baju manusia itu. Bukan berarti mereka bukan manusia ya. Iya. Nah, ini apalagi komikus paling produktif sih. Salah satu favoritnya Daris sih. Iya kan, Hiro Mashima tuh salah satu favoritnya Daris. Terutama gara-gara Erza sih ya. Aku punya semuanya soalnya. Cuma aku suka banget sama Erza. Tapi yang bikin aku ngefans sama Hiro Mashima itu adalah kematian Sighart di Rev. Tapi itu nanti kita bahas di Rev aja. Iya. Itu adalah kematian salah satu sebelum S, aku nangisnya di situ duluan. Oke. Itu aja untuk Hiro Mashima. Nanti akan ada komiknya beliau masing-masing. Dan jelas akan membuka konten-konten tentang mangaka ya. Ibaratnya up close and personal lah. Ibaratnya sih kayak gitu. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi. Bye.